Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Merdeka. Alhamdulillah. Masih dalam suasana kemerdekaan. Kita memperingati 76 tahun Indonesia merdeka, artinya Indonesia sudah berumur 76 tahun kalau itu dianggap sebagai sebuah negara. Tapi sebagai sebuah bangsa, Indonesia insya Allah sudah berdiri berabad-abad tahun yang lalu. Tema kita kali ini adalah kemerdekaan, Lur. Kemerdekaan merah putih. Jadi kalau kita bicara kemerdekaan, pertanyaan yang sering mengemuka dari kita sendiri terhadap kita sendiri maupun orang lain terhadap kita, atau pertanyaan retroaktif, pertanyaan retoriknya adalah apakah benar kita sudah merdeka? Nah, ada dua sisi yang ingin kita coba potret kali ini ya. Kalau dulu para pejuang kemerdekaan kita, para pahlawan kita meneteskan darah dan air mata untuk tegaknya merah putih, untuk benar-benar terusirnya penjajah dari negeri kita bumi pertiwi ini dengan senjata, dengan kekerasan, dan juga dengan cara-cara diplomatik. Nah, persoalannya sekarang ketika 17 Agustus 1945 diproklamasikan kemerdekaan RI, lalu kita mengklaim diri bahwa kita sudah merdeka. Mengklaim diri ya, karena pada dasarnya setelah 45 agresi Belanda 1, agresi Belanda 2 masih berjalan terus. Bahkan sampai tahun 49, 50-an Belanda masih di sini. Nah, kemerdekaan ini simbol proklamasi itu. Tapi ternyata Belanda nggak mau pergi. Baik secara fisik maupun secara politis, Belanda tetap ingin di sini. Itu. Nggak rela kalau tanah koloninya, tanah jajahannya itu lalu merdeka. Penjajah dimanapun begitu. Bahkan kalau sampai sekarang penganut paham neokolonialisme tetap berpikir dan berpendapat dan yakin bahwa sampai saat ini itu sebenarnya negara-negara jajahan, negara-negara pariah itu sebenarnya belum benar-benar merdeka. Apalagi beberapa negara juga kemerdekaannya diberikan. Nah, sekarang kita coba tanya, negeri kita sudah merdeka belum? Benar-benar sudah merdeka? Ciri kemerdekaan itu sejak dulu, baik Bung Karno maupun sebelum Bung Karno, satu di antara ciri kemerdekaan itu adalah berdiri di atas kaki sendiri. Self-reliance, mandiri. Baik mandiri di dalam hal ideologi kebangsaannya, maupun mandiri di dalam hal mengelola sumber daya alamnya, maupun mandiri secara tipe dan bentuk kenegaraan, tipe dan bentuk pemerintahan. Nah, sekarang kita apakah sudah mandiri? Nah, ini nanti akan ada kaitannya dulu. Jadi, saya ingin ngambil topik dari sisi kenapa waktu kita sudah memproklamasikan diri tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kami, bangsa Indonesia, dan seterusnya. Dengan ini memproklamasikan itu, menyatakan kemerdekaan itu Belanda atau Jepang saat itu. Oke, Jepang kemudian angkat kaki dari sini banyak faktor, karena Hiroshima dan Nagasaki dibom. Tapi Belanda sebagai penguasa yang sebelumnya, yang sudah berabad-abad menguasai Indonesia, tidak begitu saja mau mengakui proklamasi itu. Sehingga ada perjuangan tahun 45 disebut sebagai perjuangan merebut kemerdekaan, maka perjuangan setelah 45 disebut perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sampai benar-benar Belanda angkat kaki.
Tapi setelah itu ada perjuangan namanya mengisi kemerdekaan. Jadi kalau 3 fase itu, gitu kan, merebut atau merintis kemerdekaan, kemudian mempertahankan kemerdekaan, lalu mengisi kemerdekaan. Nah, ketika bicaranya tetap merdeka, ini Belanda tidak mau. Apa topik kali ini? Kemerdekaan kali ini ayo kita maknai sebagai kemerdekaan, pemicu kemerdekaan yang lebih luas, yakni kemerdekaan kita sebagai bangsa manusia. Saya selalu diingatkan oleh Abi Mokhtar tentang bagaimana beliau menganalogikan bangsa manusia ini biar benar-benar merdeka. Selama satu bangsa masih pengen melakukan okupansi atau melakukan penjajahan atas negeri lain, baik alasannya ideologi maupun alasannya ekonomi, ini sebenarnya bangsa manusia belum benar-benar merdeka. Merdeka dari siapa? Merdeka dari penjajah yang utama. Siapa? Setan. Nah, sebelum ke sana saya ingin ngajak dulur-dulur gini loh, dulur. Jadi kita sebagai umat Islam itu percaya a'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang beriman itu mempercayai barang gaib. Dan kita, dulur, kalau masih dalam kondisi seperti ini, saling hantam, saling caci, saling bukan hanya ngeritik ini, tapi saling mencela. Kalau seperti ini, berarti kondisi kita ini belum benar-benar merdeka. Kalau mengusir Belanda dari Indonesia, musuhnya kelihatan gitu loh. Belanda bawa tembak, Belanda bawa pesawat ngengder, kelihatan. Sehingga ketika kita melawannya juga kelihatan. Tapi yang namanya setan yang menguasai bangsa manusia ini, jajahnya enggak kelihatan, gitu. Musuhnya juga enggak kelihatan. Sehingga orang yang dijajah merasa dia enggak dijajah. Repotnya di situ. Repotnya di situ. Padahal dari kitab suci, ciri-ciri orang manusia sekarang ini, manusia yang sudah dikuasai setan. Tapi manusia tidak merasa. Apa ciri-ciri manusia dikuasai setan? Hidup tidak pernah damai. Ya kan? Hidup tidak pernah rukun. Hidup saling menjatuhkan, mementingkan pribadi, kejahatan merajalela, orang tidak saling peduli, korupsi merajalela. Ini ciri manusia sedang dikuasai dan dijajah oleh setan. Nah, dulur, kalau dulu para pahlawan kita mengusir penjajah, itu bisa bahu-membahu dengan pahlawan yang lain. Karena musuhnya kelihatan. Karena cara Belanda menjajah juga kelihatan. Kekejamannya juga bisa langsung dirasakan. Persoalannya sekarang setan sebagai penjajah manusia gaib, nggak kelihatan. Ingat, saya selalu bilang bahwa keberhasilan penjajah dimanapun itu adalah ketika orang yang dijajah atau negeri yang dijajah tidak merasa sedang dijajah. Jadi keberhasilan paling hebat itu. Maka keberhasilan setan itu bukan hanya karena membuat orang jadi mencuri, membuat orang jadi memperkosa, membuat orang jadi membunuh. Bukan hanya itu. Tapi keberhasilan setan adalah membuat manusia merasa bahwa setan tidak ada. Membuat manusia merasa bahwa setan itu absurd, setan itu ilusi, setan itu hanya dongeng, setan itu tidak ada. Padahal setan sedang menguasai manusia. Keberhasilan setan itu. Sehingga berabad-abad setan nyaman di dalam hati manusia. Nyetir kehidupannya manusia. Nyetir kehidupan manusia agar jauh dari aturan Tuhan. Sehingga apa? Sampai pada satu titik setan itu berhasil ketika manusia memandang baik perbuatan buruk. Ketika manusia memandang indah perbuatan jahat, nah ini sudah. Nah sekarang kan kita lihat sendiri, kalau ada orang-orang yang ingin melakukan perbaikan, ngajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar, malah dia jangan munafik lah kita ini.
Itu. Loh, orang yang ngajak kepada kebaikan malah dianggap munafik. Sehingga apa? Mainstream atau arus utama manusia itu sudah mainstream yang mengikuti arahan setan. Sementara orang yang ingin melawan itu justru anti mainstream, ini yang kemudian babak belur. Gitu. Nah, sekarang apa dulur ciri-ciri manusia yang dikuasai setan? Jadi ceritanya coba kita flashback ya. Ketika Nabi Muhammad SAW pada saat Fathul Mekah, Nabi Muhammad setelah terusir dari tanah kelahirannya kota Mekah ya, setelah kemudian bertahun-tahun hijrah ke Madinah, setelah di Madinah atas kuasa Allah kemudian mampu menyusun satu kekuatan, lalu atas kuasa Allah pula kemudian waktu itu membawa pasukan sekitar 100 ribuan lebih pasukan menuju Mekah. Kemudian di Mekah, ingat perebutan kembali kota Mekah itu tanpa ada pertumpahan darah sama sekali. Hampir semua pedang disarungkan. Dan pasukan memasuki kota Mekah tanpa ada pertempuran apapun. Nah, ketika Mekah kemudian sudah direbut kembali oleh Nabi Muhammad SAW beserta pasukannya, waktu itu Ka'bah masih banyak dikelilingi oleh patung-patung, arca-arca jahiliyah. Nah, ketika dibersihkan itu, waktu itu ada satu riwayat bahwa setan mendatangi Nabi Muhammad SAW. Setan bilang, "Oke Muhammad, hari ini aku mengaku kalah darimu. Kalah dalam hal mengajak manusia untuk menyembah batu, mengajak manusia untuk menyembah berhala. Tapi aku tidak mau kalah dalam dua hal." Apa itu dua hal? Manusia tetap akan aku ajak untuk hubbud dunya, cinta dunia, rakus pada harta. Yang kedua, manusia tetap akan aku ajak untuk berpecah belah. Akan aku hancurkan persatuan dan kesatuan mereka sampai nanti kiamat. Itu sumpahku, katanya. Jadi setan begitu. Oke, manusia tidak boleh diajak menyembah, tidak apa-apa. Tapi dua hal yang tetap akan aku upayakan, aku kuasai mereka adalah mengajak mereka untuk cinta harta. Sampai kemudian yang kedua, imbas keduanya adalah perpecahan. Dan kita lihat sekarang. Saudara dengan saudara berantem karena warisan. Apa yang dia jadikan bahan pertikaian? Harta. Rela mengkorupsi dana bantuan sosial. Apa yang harta. Bahkan penjajahan misalnya serangan satu negara ke negara lain yang konon karena alasan demokrasi dan enggak karena minyak, lagi-lagi karena harta. Penipuan, perampokan karena harta. Dulur, saya tidak menunjuk satu pribadi ke pribadi yang lain. Saya mengajak untuk benar-benar itu intinya bahwa kita masih dijajah setan. Kita belum benar-benar merdeka. Perpecahan terjadi di antara kita. Sadari saja. Kita memang masih begitu. Lah terus gimana kita? Apa kalau kita ingin ciri-ciri merdekanya gimana? Kita itu merdeka kalau kita itu sudah tidak disetir oleh standar-standar tadi. Jadi kalau kita ingin merdeka, maka kemerdekaan itu adalah dua hal itu. Ketika kita sudah tidak hubbud dunya, dan ketika kita bisa bersatu padu sebagai entitas manusia. Sederhananya itu aja. Ketika kita tidak hubbud dunya, kita tidak disetir oleh standar-standar iklan. Ibu-ibu, ketika ibu-ibu masih disetir oleh, ya kan, berseliwerannya iklan yang ada di all shop itu, lalu sampean mati-matian berusaha untuk mendapatkan itu di luar kemampuan sampean, berarti masih belum merdeka, berarti masih terjajah, berarti masih jadi budak iklan, slave. Lah gimana enggak?
kita punya HP masih enak, iya toh, juga masih sesuai fungsi. Ada HP baru dengan megapiksel ini, dengan memori ini, cicilan murah, lo kita ini loh masih bagus. Tapi karena itu tadi kita terjajah pikiran kita bahwa kalau HP nggak ganti maka kita ini orang kuno. Ini kan standar jajahan, perbudakan produsen terhadap konsumen. Berarti kita terjajah Mas Ian. Nah kalau kita merdeka, enggak, kita stick on our standard, our own standard. Kita tetap pada standar kita. Enggak, ini masih berfungsi kok. Kalaupun saya punya budget lebih, ya mending saya pakai untuk hal manfaat lain. Saya pakai investasi kek, saya pakai dagangan yang lain kek, atau pakai sedekah. Sama, itu tadi contoh kecil dulur. Demikian pula dalam hal-hal kebendaan yang lain. Selama kita masih diatur oleh standar-standar orang lain atau standar-standar iklan, standar-standar produsen kebendaan, berarti kita masih hidup di dalam bayang-bayang ukuran orang lain. Nah itulah setan mengelabui kita. Sehingga apa? Kita tidak pernah cukup puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita mengejar terus. Akhirnya apa? Kita jadi budak dulu. Saya sering mengibaratkan gitu. Ada keledai, ya keledai. Lalu di kepalanya itu dipasang kayu gitu, kan? Pasang kayu. Atau keledai dinaikin orang. Keledai dinaiki orang. Nah orangnya ini bawa kayu, yang di ujung kayu sana ada wortel, ada makanan yang disukai keledai ini. Coambuk terus keledai ini, disuruh ngejar wortel atau makanan yang depan. Nggak pernah dapat. Iya. Hari ini kita punya motor matic. Setelah punya motor matic, pengen punya mobil matic. Setelah pengen punya mobil matic, pengen punya mobil matic yang ini, yang itu. Dalam kode itu, ujuk-ujuk tiba-tiba kita sudah umur 50, tiba-tiba sudah 60. Selama perjalanan itu kita diperbudak. Oleh siapa? Oleh hawa nafsu kita sendiri. Oleh siapa? Nafsu yang disetir syaitaniyah. Saya tidak sedang ngajak untuk menghalusinasi itu lho. Karena kita beriman, dan beriman sekali lagi konsepnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina yu'minuna bil ghaibi. Makanya dalam surat Yasin itu disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah sudah aku peringatkan, sudah aku wanti-wanti engkau wahai anak cucu Adam, agar jangan engkau mengikuti setan. Jangan. La tattabi' khutuwati syaitan. Jangan mengikuti langkah setan. Kenapa? Innahu sungguhnya setan itu lakum bagi kalian yang aduwwum mubin, musuh yang nyata. Allah memakai kalimat mubin, nyata, karena manusia nggak nganggep bahwa setan itu nyata. Sehingga ditekankan situ mubin, setan itu nyata wahai manusia, dol gundul. Itulah. Ini, jadi kalau dulu keberhasilan Belanda lama sekali menjajah Indonesia, itu bukan karena saking hebatnya Belanda, bukan saking hebatnya Portugis, Inggris maupun Jepang, tetapi karena apa? Sebagian dari kita, bangsa Indonesia, nyaman dijajah. Nggak merasa masalah kalau dijajah itu. Nggak apa-apa gitu. Nah, yang kedua, Belanda berhasil lama menjajah Indonesia karena berhasil melakukan politik divide et impera. Melakukan politik belah bambu, pecah belah, adu domba. Setan pun demikian. Bagaimana agar nyaman dijajah setan? Yaitu tadi, setan bersekutu dengan hal-hal yang disukai manusia. Kebendaan, kebanggaan, kekuasaan. Ya, coba demi kekuasaan. Kawan sama kawan, satunya mendukung kubu satu, satunya mendukung kubu. Lo dulu akrab satu pergerakan, teng, karena dua kubu yang berbeda. Siapa yang tepuk tangan? Setan.
Suami istri waktu masih menikah, pasangan muda, sangat-sangat saling menyayangi. How do I live without you? Gitu nyanyiannya. Begitu diantem setan, sampean mas yang keliru, sampean mas yang keliru. Wah, satunya ngelempar gelas, satunya ngelempar apa? Piring. Yang tepuk tangan siapa? Setan. Kita pun demikian dulu. Semakin lama kita tidak bisa bersatu, semakin kokoh setan menjajah kita. Semakin dalam cinta kita terhadap dunia, wis jelas itu hubbud dunya. Bahwa cinta dunia itu adalah kepala dari segala apa? Khoti'ah. Segala kejahatan. Nah itu tadi saya sebut tadi. Dan setan tahu itu. Dulur, saya rasa itu kajian kita pada malam ini. Saya ingin ngajak sampean bahwa merdeka itu adalah ketika kita mampu menguasai diri kita sendiri, mampu menyetir diri kita sendiri, berhak dan bisa mengolah alam pikir kita, ambisi kita, tujuan hidup kita, bahkan standar how do we live. Bagaimana kita hidup. Jangan mau, Allah sudah jelas, la tattabi' khutuwatish. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Sudah. Setan itu nyata. Di mana? Di sini, tidak di angkasa luar, hutan, lautan, belantara, di dalam madzbot kita. Itu nanti bahayanya. Kenapa? Kalau orang sudah dikuasai setan, maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim, istahwadha 'alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrullah. Orang kalau sudah dikuasai, disetir di setan, itu sudah lupa Allah. Gitu loh. Jangankan Allah yang enggak kelihatan, saudaranya udah lupa itu saudara. Nah, kita sesama bangsa Indonesia adalah saudara. Dari Sabang sampai Papua, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang Islam, yang Konghucu, ya kan? Yang Katolik, saudara. Jangan mau dipecah belah. Dulu Belanda sudah kita usir pergi. Sekarang setan yang jajah kita. Berantem antar sesama kita. Berarti kita belum merdeka. Berarti belum. Masih ada korupsi, masih ada tipu daya, monopoli, oligarki. Ini berarti kita belum merdeka. Kenapa? Karena kita masih nyaman, enak di atas penderitaan orang lain. Dan itu bukan sifat entitas asli manusia. Sifat entitas asli manusia adalah saling menyayangi. Ya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Entitas manusia itu begitu. Yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Mencintai diri lain seperti mencintai diri sendiri. Sehingga apa? Merdekakan diri kita dari penjajahan setan. Insya Allah kita merdeka dalam arti sebenarnya. Dengan cara apa? Hindari cinta dunia. Dengan cara apa? Bersatulah sebagai entitas manusia. Terima kasih, itu pesan dari Bali. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan juga untuk dulur-dulur semua dimanapun berada. Bila taufik wal hidayah, sampai ketemu pekan depan. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.